Selamat pagi para perjuang keadilan. Selamat datang di podcast Abbas Law Firm episode 10. Saya Zindia Salpia dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat strategis bagi perkembangan sistem hukum nasional, yaitu masa depan pendidikan hukum di Indonesia. Nah, pendidikan hukum bukan sekadar proses memperoleh gelar sarjana hukum, melainkan fondasi dalam membentuk pola pikir yang kritis, integritas, serta profesionalisme calon penegak hukum di masa depan. Nah, di tengah perkembangan teknologi, dinamika regulasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan hukum dituntut untuk terus bertransformasi. Nah, disinilah pemirsa, pertanyaan-pertanyaan yang penting nih muncul. Apakah kurikulum pendidikan hukum di Indonesia sudah relevan dengan kebutuhan praktik? Ataukah lulusan hukum telah benar-benar siap menghadapi tantangan? Dan bagaimana nih arah pembaruan pendidikan hukum agar mampu melahirkan praktisi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas? Untuk membahas isu tersebut telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Dr. Ardiana Hidayah SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang. Nah, yang memiliki pengalaman dan perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Selamat datang Ibu Ardiana, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Abbas Law Firm. Nah, jadi pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, boleh dong Ibu untuk memperkenalkan sedikit background dari Ibu? Ya, terima kasih. Senang ya menyapa pemirsa di podcast Abbas Law Firm ini. Perkenalkan, saya Dr. Ardiana Hidayah SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang, di mana mengawali karir sebagai akademisi setelah menuntaskan program studi S1 hukum saya, dan saya lanjut S2 itu di awal-awal tahun 2006 sampai 2009. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi tenaga pengajar dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Palembang. Tetapi tentu saja karir itu kan semakin mengalami peningkatan terkait dengan jenjang karir. Tentu saja dengan melihat perkembangan hukum di Indonesia, apalagi temanya ini menarik sekali ya Dea, Benar. tentang sistem pendidikan hukum di Indonesia ini bagaimana gitu ya. Insya Allah saya punya relevansi terhadap hal tersebut. Terkait dengan bidang kekhususan saya untuk strata 1 mengambil program khususan hukum perdata, dilanjutkan di strata 2 hukum bisnis, dan S3 relevan juga terkait dengan hukum bisnis. Oh, keren banget. Berarti teman-teman, kita nggak salah pilih dong tamu kita pada hari ini. Mungkin langsung saja ya. Bu, izin bertanya untuk yang pertanyaan pertama. Menurut Ibu nih, bagaimana sih melihat kondisi pendidikan hukum di Indonesia saat ini? Apakah sudah mampu menjawab kebutuhan praktik hukum yang semakin kompleks? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Sebelum saya menjawab, tentu saja kita harus memahami dulu bagaimana perkembangan pendidikan hukum di Indonesia sebelum merdeka sampai dengan saat ini. Dahulu mungkin memang terkait dengan pemahaman teoritis hukum yang ada di Indonesia, kita banyak dipengaruhi oleh kolonial, karena cukup panjang ya masa kedudukan mereka di bumi Nusantara pada masa itu. Akan tetapi dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia, kita mengalami transformasi yang luar biasa ya, mengalami perubahan-perubahan. Terakhir terkait dengan sistem pendidikan, kita sudah mengikuti program dan kurikulum yang lebih mengedepankan dampak bagaimana sarjana hukum itu nanti bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus Bu, dari banyaknya pandangan menyebutkan bahwa pendidikan hukum ini masih cenderung teoritis dan kurangnya memberi dampak pengalaman praktik.
Lalu menurut Ibu nih, sejauh mana hal tersebut relevan dan bagaimana model ideal pendidikan hukum ini ke depannya gitu Bu? Ya, saya kira dengan kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh kementerian terkait dengan kalau dulu kita mengenal adanya kampus merdeka, artinya apa? Suatu bidang ilmu bisa direlevansikan dengan bidang ilmu yang lain karena ada keterkaitannya. Terus mahasiswa diberikan kebebasan dalam rangka mendapatkan teori-teori itu bukan hanya di kampus. Mereka juga harus melakukan kegiatan prakteknya melalui pemagangan. Nah, itu ya, itu kan kampus merdeka seperti itu. Sekarang ini dengan ya perubahan kepemimpinan, kita mengalami perubahan juga nih. Nah, sekarang dicanangkan adalah kampus yang berdampak, ya berdampak. Dan ini ada kaitannya juga dengan relevansi kurikulum yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah, OBE, Outcome Based Education, artinya harus ada dampak dan kontribusi. Dan saya kira itu bukan hanya berlaku pada bidang ilmu yang lain, termasuk juga hukum. Nah ya, jadi memang ya kedepannya ini mahasiswa bukan hanya memahami secara teori aja, ya, tetapi juga harus melakukan aplikasi prakteknya di masyarakat. Akan tetapi tentu saja saya kira ya bukan hanya kampus tempat saya bernaung saja ya, ada mata kuliah yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk aplikasi. Ya, mungkin kampus-kampus di Indonesia itu sudah ada juga mata kuliah beracara, mata kuliah PLKH, Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Sebetulnya itu adalah cara dan ruang yang diberikan untuk mahasiswa bukan hanya belajar hukumnya secara teori, tetapi juga prakteknya, ya. Dan saya kira setiap kampus itu punya standarisasi untuk memberikan penilaian. Karena mau tidak mau dengan perkembangan zaman saat ini, kompetisi itu semakin nyata, ya. Tiap kampus harus memberikan dan mengeluarkan para sarjana yang memang memiliki kompetensi di dunia praktisi dan profesional. Benar sekali. Lalu Bu, untuk saat ini kan jumlah fakultas hukum itu kan sangat banyak. Betul, ya Bu, seperti ya. yang kita ketahui juga. Lalu bagaimana Bu menjaga standar mutu agar kualitas lulusannya itu tetap terjamin secara nasional gitu menurut Ibu? Saya kira sebetulnya itu sudah ada rule-nya. Oleh karena itulah setiap institusi perguruan tinggi, apalagi program studi ilmu hukum, untuk masyarakat itu percaya, oh tempat ini kualitasnya baik. Ada badan akreditasi nasional yang memberikan penilaian seperti ya. Jadi lulusannya itu ada barometer dan penilaian tersendiri. Oh ini berkualitas atau tidak. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kiprah alumni. Nah, sebagai aparatur penegak hukum, itu kan menjadi role model ya, dan brand ambassador dari kampusnya masing-masing ya. Saya kira sekarang sudah semakin baik ya, apalagi terkait dengan sistem pelaporan itu. Jadi tidak bisa lagi main-main nih ya terhadap lulusan, apalagi terindikasi ijazah palsu ya. Itu saya kira mudah untuk dilacak dengan adanya mekanisme dan sistem akreditasi dan pendataan secara digital ya yang dibuat oleh kementerian. Lalu kan dalam praktiknya nih, sering terjadi kesenjangan antara teori di kampus dan realita di lapangan ya Bu. Lalu bagaimana nih Bu menurut Ibu strategi ideal antara perguruan tinggi dan institusi praktik hukum itu untuk menjembatani hal tersebut gitu Bu? Ya, jangankan di kampus ya, aparat penegak hukum kita aja terkadang mengalami kendala gitu. Teori saya dulu nggak kayak gini ya. Memang teori itu ideal, akan tetapi di dalam senyatanya kan tidak seperti itu. Oleh karena itulah saya kira mahasiswa mungkin di dalam melakukan tugas akhirnya mereka kan nyari masalah nih ya. Bagaimana adanya peluang-peluang terjadinya ketimpangan itu bisa dihadapi gitu ya. Namun
dengan adanya perkembangan teknologi ya dan referensi yang banyak ya, bukan hanya mereka terpaku pada ruang kuliah saja ya, tetapi ruang digital memberikan pengalaman artikel-artikel ilmiah. Saya kira kalaupun terjadi ketimpangan antara teoritis dan praktisnya, itu bisa dihadapi ya. Justru inilah tantangan ke depan bagi sarjana hukum ya. Bagaimana menyeimbangi permasalahan hukum yang saat ini semakin kompleks, tetapi tentu saja harus bersandar pada prinsip-prinsip teori-teori hukum ya yang masih relevan ya. Lalu Bu, dengan berkembangnya teknologi nih kan Bu, seperti yang kita ketahui saat ini juga, lalu seperti apa sih menurut Ibu berkembangnya teknologi legal tech dan artificial intelligence? Apakah kurikulum pendidikan hukum ini perlu bertransformasi juga? Terus aspek apa yang paling mendesak nih untuk diperbarui menurut Ibu? Oke, ini mau tidak mau ya, kita tidak boleh diam saja tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Saya bercerita sedikit ini ya, pada masa saya kuliah dulu ya, tahun 2000-an, ini adanya udah jauh banget ya. Kami hanya belajar hukum itu secara manual, tradisional ya. Gimana tuh Bu? Ya, ya kalau misalnya di dalam melakukan suatu perjanjian face to face gitu ya. Kalau dalam melakukan perdagangan kita tatap muka itu wajib. Kan tetapi kan sekarang dengan perkembangan teknologi, segala aspek kehidupan manusia itu mengalami perubahan. Iya, perkembangan. Iya. Yang bisa dilakukan harus bertatap muka, sekarang kita bisa melakukannya secara online. Nah, artinya terkait dengan relevansi aturan hukum ini kan sudah semakin menyeimbang perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi ini artinya diberikan ruang, ya nggak keterikatan antar para pihak dalam melakukan perikatan kontrak, ada nih regulasinya. Artinya apa? Saya kira dengan adanya perkembangan zaman saat ini, mau tidak mau dunia kampus harus menyeimbangkan dan menyesuaikan mata kuliahnya dengan perkembangan zaman. Saya kasih contoh saja ya, tempat saya di kampus di Fakultas Hukum Universitas Palembang, dengan adanya perkembangan zaman ini kita melakukan perubahan terkait dengan mata kuliah yang tidak relevan, kita ganti dengan mata kuliah yang ada kaitannya terkait dengan perkembangan zaman dan dunia digital. Dan mau tidak mau juga mahasiswa kita perkenalkan dengan cyber law, karena kejahatan sekarang ini yang merebak bukan hanya dunia nyata saja. Ini kan yang lebih complicated kan dunia maya. Saya kira itu mau tidak mau ya, tantangan zaman itu harus kita ikuti. Dan saya yakin dan percaya masing-masing kampus ya yang ada di Indonesia itu menyelaraskan ya dengan materi-materi mata-mata kuliah yang ada keterkaitannya dengan AI ataupun masalah itu tadi yang teknologi ya. Karena mau tidak mau sekarang ini perizinan penyelesaian perselisihan itu bisa dilakukan secara aplikasi ya. Oleh karena itu ya mau tidak mau ya, dan itu saya kira sudah ada ya keberlanjutannya dari kampus untuk menghadapi hal tersebut. Ya. Lalu Bu, apakah sistem pendidikan hukum saat ini sudah cukup mendorong kemampuan riset dan legal resourcing yang mendalam nih, atau masih berfokus pada hafalan norma-norma gitu? Saya kira karena gini ya, dalam kenyataannya saya sebagai dosen nih, saya tuh melihat hasil riset mahasiswa saya itu sudah melakukan transformasi, pokoknya digital, e-commerce gitu ya, cyber. Artinya mereka tidak hanya terpaku teori-teori, akan tetapi mau tidak mau teori-teori, doktrin-doktrin yang kita dapatkan dan ini memiliki relevansi terhadap penyelesaian hukum itu masih menjadi prinsip dasar yang harus dipegang.
Tetapi dalam aplikasinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, Termasuk saya sendiri ya, saya menyelesaikan tugas akhir ada korelasinya juga dengan teknologi ya, terkait dengan perlindungan data. Dan ini sangat penting sekali, apalagi di dalam hukum keperdataan itu kan privacy yang harus dijaga. Dan itu merupakan hak azazi kita sebagai manusia menjaga harkat dan martabat. Jadi jangan khawatir ya, sudah mengikuti ya perkembangan zaman. Ya begitu pemirsa. Lalu Bu, kemudian selain kombinasi teknis nih, pendidikan hukum ini kan juga berkaitan dengan pembentukan karakter dan etika profesi. Lalu bagaimana menurut Ibu peran perguruan tinggi ini dalam menanamkan integritas dan tanggung jawab moral kepada mahasiswa hukum gitu? Sekarang kan banyak berita-berita itu kan banyak yang kurang moralnya gitu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu bagaimana itu? Memang ini mau tidak mau ya, esensial kita bukan hanya cerdas secara keilmuan, tetapi juga nilai moral, integritas itu sangat penting ya. Saya kira ini ada korelasi atau tidak, tetapi ada satu momen ya, pengalaman pribadi saya, mengapa akhirnya saya memilih hukum gitu ya, untuk menjawab pertanyaan saya di masa lalu ya. Jadi kisahnya saya dulu waktu SD ya, dalam rangka 17 Agustus biasanya ada pawai ya. Iya benar. Ada pawai gitu ya, menggunakan pakaian profesi gitu kan. Pasti yang rebutan itu dokter, polisi gitu kan, tentara gitu. Karena almarhum ayah saya seorang penegak hukum juga ya, sebagai seorang hakim gitu. Saya ditawarin oleh wali kelas saya, kamu pakai baju hakim aja. Nah, baju ayah saya pada malam itu dikecilkan, saya pakai baju hakim. Iya. Ada satu momen yang itu menggetarkan jiwa saya, ya. Pada saat kita ada istirahat, teman-teman saya itu mereka nyantai aja, tapi saya sendiri yang dilempari sampah. Anak SD, seusia yang sangat belia sekali, dihadapin seperti itu kan, why? Kenapa orang kok benci sama hakim? Nah gitu ya. Benar. Dan akhirnya itu yang mengawali momen saya sebagai saat ini menggeluti di dunia hukum, memantapkan hati, dan ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa seorang hakim kok digituin? Ya? Akhirnya sekarang saya melanjutkan studi di bidang hukum. Mohon maaf, terkadang penegakan hukum itu dicederai oleh orang-orang yang ahli hukum. Nah, artinya kalau nilai moral itu tidak ada, ini sangat berbahaya sekali. Ya, hukum itu bisa, mohon maaf, dikomersilkan, dijual belikan. Siapa yang melakukannya? Aparat, oknum, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadikan mentally saya harus menjadi seorang pendidik. Saya ingin memberikan kontribusi nyata, saya ingin memberikan nilai-nilai bukan hanya secara teori, tapi nilai-nilai moral. Ya, karena ingat, kita sebagai ahli hukum ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada negara dan masyarakat, tapi pertanggungjawabannya besar sekali kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi mulia sekali. Jadi saya kira kalau saudara tertarik untuk memilih bidang hukum, itu nggak sia-sia. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, jangan khawatir, dunia kerja terbuka lebar. Kenapa? Segala aspek kehidupan manusia bersentuhan dengan hukum. Politik ada regulasi di dalamnya. Berbisnis apalagi? Ya? Iya benar Bu. Itu sangat urgent ya, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, penyelesaian hukum itu menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Ya. Lalu Bu, kemudian nih ada pertanyaan lagi. Dalam konteks globalisasi dan persaingan nasional, apakah pendidikan hukum di Indonesia ini perlu adanya mengadopsi pendekatan yang lebih komparatif atau berorientasi internasional gitu? Itu mau tidak mau ya. Kita mengikuti perkembangan zaman, pasti pembandingnya negara-negara yang sudah lebih dahulu gitu ya memberlakukan kebijakan itu. Mengapa saya sampaikan itu harus? Karena saya merasakan
ya, pada saat menyelesaikan studi S3 pasti ada perbandingan negara-negara yang sudah memberlakukan aturan hukum terkait dengan perlindungan data. Efektivitasnya bagaimana? Kelemahannya bagaimana? Akan tetapi kan segala sesuatu tidak instan deh, ya. Ada proses. Akan tetapi kalaupun aturan hukumnya bagus, tapi budaya hukumnya tidak mendukung, nggak bisa juga. Ya, kita juga harus ya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak kita yang harus dilindungi, bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara mengikuti aturan hukum, karena ini kan impact-nya berdampak baik bagi kita juga sebagai warga negara. Ya, Bu. Lalu jika Ibu diberi kewenangan nih untuk melakukan suatu reformasi yang besar dalam pendidikan hukum Indonesia gitu, perubahan apa nih yang paling pertama akan Ibu lakukan? Ya, terkait dengan saat ini bagaimana regulasi sistem pendidikan hukum yang ada di Indonesia, saya kira udah bagus. Akan tetapi mungkin harus menanamkan ya nilai-nilai moral. Karena apa? Hukum itu akan terlaksana dengan efektif bukan hanya secara normatif saja. Esensial hati nurani manusianya juga harus ada, ya. Agar esensial tujuan hukum itu keadilan bisa tercapai. Benar. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ardiana Hidayah atas pandangan pemikiran yang sangat komprehensif. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa masa depan pendidikan hukum di Indonesia ini sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, serta tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan integritas. Begitu ya pemirsa. Nah, bagi mahasiswa hukum nih, penting untuk menyadari bahwa perkuliahan hanyalah awal dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sementara bagi institusi pendidikan dan praktisi, pembaruan pendidikan hukum ini merupakan investasi yang jangka panjang bagi kualitas sistem hukum nasional. Seperti itu. Baiklah, saya Zindia Selvia, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Abbas Law Firm. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat dan tetap menjunjung tinggi keadilan dalam setiap langkahnya. Keadilan untuk kita bersama. Terima kasih banyak, Ibu.